Pernah nggak sih kamu ngerasa buntu pas lagi debat? Rasanya punya poin yang bagus, tapi kok ya nggak tersampaikan gitu. Tenang, kamu nggak sendirian. Nah, kutipan dari seorang pengguna Reddit ini kayaknya relate banget ya. Kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Bukan karena logika kita yang salah, tapi seolah-olah ada bagian penting dari seni berargumen yang kita lewatkan. Gimana kalau ternyata ada sebuah formula persuasi yang umurnya udah 2000 tahun tapi masih super relevan sampai hari ini? Sebuah sistem yang bisa loh mengubah cara kamu berargumen selamanya. Yuk kita bongkar rahasianya. Oke, kita bakal time travel sedikit ke masa Yunani kuno buat ngebongkar perangkat persuasi dari seorang maestro, Aristoteles. Anggap aja ini semacam cetak biru untuk setiap komunikasi yang efektif. Jangan bayangin ini cuma teks kuno yang berdebu ya. Ini tuh analisis tajam tentang psikologi manusia, tentang gimana kata-kata bisa membentuk realitas. Dan yang bikin kaget, relevansinya justru makin kuat di era digital kayak sekarang. Aristoteles memecah persuasi jadi 3 komponen inti. Anggap aja ini tuh sistem operasi yang jalan di belakang setiap argumen yang meyakinkan. Mau kita sadar atau enggak? Coba lihat deh betapa elegannya kerangka ini. Semuanya dibagi jadi 3 pilar. Ada etos, daya tarik dari kredibilitas kamu. Terus ada patos, daya tarik emosional yang bisa menyentuh hati. Dan terakhir, logos, kekuatan logika dan bukti. Nah, saat ketiganya ini nyatu, persuasi yang kuat pun tercipta. Sekarang, ayo kita bedah satu persatu. Gimana sih caranya kita bisa ngebangun tiap pilar ini dalam komunikasi kita sehari-hari? Intinya gini, sebelum orang peduli sama apa yang kamu omongin, mereka harus percaya dulu sama kamu. Itulah etos, fondasi dari segalanya. Tanpa ini, argumen secerdas apapun bisa aja runtuh. Jadi, gimana cara ngebangunnya? Tunjukin otoritas kamu, buktikan keunggulan dan kompetensi kamu, bangun kesamaan dengan audiens, dan yang paling penting, tunjukkan niat baik kamu yang tulus. Manusia itu kan bukan robot. Kita bikin keputusan gak cuma berdasarkan fakta, tapi juga perasaan. Nah, pathos ini adalah soal gimana caranya menyentuh hati audiens, bikin mereka merasakan pentingnya pesan kamu. Terus gimana caranya nyentuh hati? Bisa pakai cerita yang memikat, atau pakai metafora yang mencerahkan. Lukiskan sebuah visi yang menginspirasi, dan bangkitkan indera mereka. Semua ini bikin pesan kamu nggak cuma didengar, tapi bener-bener dirasakan. Nah, ini contoh brilian yang nunjukin patos beraksi. Istilah anak terang itu bukan sekedar kata-kata. Istilah itu membangkitkan gambaran soal harapan, kemurnian, dan tujuan. Ini adalah seruan emosional yang kuat banget yang mendorong orang untuk bertindak. Oke, setelah kepercayaan dapat, koneksi emosi udah kebangun, sekarang saatnya ngasih argumen yang solid. Disinilah logos berperan. Ini tulang punggung dari pesan kamu, tempat kamu menyajikan argumen secara rasional. Ini dia amunisi logika kamu. Sajikan data dan riset yang kuat. Kasih contoh yang nyata. Bangun alur berpikir yang logis biar audiens bisa narik kesimpulannya sendiri. Dan perkuat argumen kamu dengan mengutip pendapat para tokoh atau ahli di bidangnya. Oke, ini kan teori kuno. Pertanyaannya, kenapa ini penting buat kita sekarang? Yuk kita lihat gimana semua ini ternyata relevan banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini nih bagian yang krusial. Perangkat yang sama, etos, patos, logos, itu bisa jadi kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa dipakai buat membangun wacana sehat yang mencerahkan. Tapi di sisi lain, bisa jadi senjata propaganda manipulatif yang memecah belah. Kemampuan buat ngenalin bedanya itu adalah kunci. Jadi, di mana kita bisa nemuin retorika hari ini? Jawabannya, di mana-mana. Mulai dari debat politik di TV, iklan di media sosial, email kerja yang kamu tulis, bahkan sampai meme yang kamu bagikan. Semuanya itu dirancang dengan prinsip-prinsip ini buat mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Dan ini bukan cuma pengamatan iseng loh. Secara akademis, kerangka Aristoteles ini masih jadi alat utama buat menganalisis komunikasi modern. Ini nunjukin betapa abadinya dan kuatnya ide-ide ini. Jadi, apa yang bisa kita lakuin dengan semua pengetahuan ini? Ini bukan cuma teori buat para filsuf. Ini adalah perangkat praktis buat kita semua supaya bisa jadi komunikator yang lebih persuasif dan yang lebih penting lagi, konsumen informasi yang lebih cerdas. Nih, ada panduan simpelnya.
Lain kali kamu dengar pidato, lihat iklan, atau baca artikel, coba deh jalanin 4 langkah ini. Ini bakal bantu kamu membedah pesan apapun dan ngerti gimana pesan itu dirancang untuk mempengaruhi kamu. Pada akhirnya, semua balik lagi ke kita kan? Kamu sekarang udah tahu perangkatnya. Pertanyaannya adalah, gimana kamu akan menggunakannya? Apakah untuk membangun argumen yang lebih jujur dan kuat, atau untuk membentengi diri dari manipulasi? Pilihannya seperti biasa ada di tangan kamu.